Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar BBPBAT. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar BBPBAT. Selamat pagi Sobat Balai yang ada di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Dan juga tidak lupa kita panggil juga sobat-sobat kita yang ada di 5 benua. Selamat pagi, ketemu lagi dengan host kondang kita Bang Carlos ya, dalam acara Ngopi Bareng BBAT Sukabumi. Mantap. Oke, kali ini kita sambung ya acara bincang-bincang santai kita terkait teknologi perikanan budidaya khususnya air tawar. Yang kemarin kita sudah bahas mengenai part 1 di mana kita berbincang-bincang terkait masalah lele sangkuriang yang banyak dipertanyakan oleh sobat-sobat balai sekalian. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ya pembincangan kita dengan narasumber yang tidak asing lagi ya, narasumber kondang kita juga ini yang cukup terkenal di Juragan Indoor ya, Pak Dr. Adi Sundarma ya. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi. Gimana kabarnya Pak Dokter? Sehat? Alhamdulillah ya, ceria ya pagi ini ya. Kabar gembira lah kita. Kabar gembira. Bukan lagi kabar sehat, kabar gembira. Tadi Pak Dokter serasan tadi saya lihat lagi hormat gitu lah ya. Ada rangka acara apa itu Pak? Saya lihat tadi. Begitu mantapnya gitu lah. Kita harus mantap. Ini Hari Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila. Kita punya 2. Hari tanggal 1 Juni kita upacara hormat juga Hari Pancasila. Betul. Hari Kesaktian Pancasila kita hormat juga. Keren Pancasila. Ya. Tadi Pak Dokter ini agak terlambat sedikit karena beliau sangat cinta tanah air kan, cinta merah putih. Tadi beliau upacara Kesaktian Pancasila. Dan saat ini beliau sudah ada di tempat kita ya, bersama-sama dengan kita untuk melanjutkan diskusi kita yang kemarin. Ini sesuai dengan permintaan Sobat Balai nih. Nah, pertanyaan juga Sobat Balai sendiri yang menanyakan mengenai induk nih. Kalau bisa Pak, mengenai induk Pak. Kemarin kan sudah asal usul tuh terkait lele sangkuriang ya, seperti diterangkan oleh Pak Dokter kemarin bahwa lele sangkuriang itu adalah lele impor dari Afrika yang dikawinkan dengan lele dumbo. Kemarin sangat detail itu diterangkan oleh Pak Adi Sundarma, dan beliau inilah orang di belakang keberhasilan daripada membuat lele sangkuriang ini jadi memasyarakat ya di teman-teman semua. Nah, berikutnya Pak Ade, maaf ya. Oke. Kita lanjut aja nih. Ini pertanyaan dari sini Pak Ade. Ini sobat-sobat balai semua nih menanya. Sudah ditampung lah ya. Sudah ditampung. Okay. Dan yang bertanya ini hampir semua 5 benua ada di sini, Pak. Ya. Pertama ditanyakan begini, Pak. Bagaimana memilih induk yang bagus, Pak? Monggo, silakan. Ya. Oke, begini ya. Sebetulnya ini tidak terbatas pada ikan lele sangkuriang. Sangkuriang, ya. Jadi kalau Sobat Balai kita akui lah pasti masih banyak menggunakan, mungkin masih banyak menggunakan ikan lele dumbo atau mungkin yang baru. Oh, artinya lele dumbo masih banyak beredar nih ceritanya. Masih bisa banyak. Toh kita juga kan tidak bisa mengcover, tidak bisa menyediakan untuk semua kebutuhan masyarakat karena keterbatasan kita kan. Kemarin Pak Ade cerita cuman berapa persen ya, gitu loh yang bisa gitu dinikan. ya. Nah, artinya masih banyak pakai yang lain. Nah, cerita pengelolaan induk bukan spesifik untuk ikan lele sangkuriang. Artinya ini bisa dipakai juga untuk komoditas lain, pembudidaya yang lain yang menggunakan lele yang lain. Dan pada beberapa hal juga bisa dipakai untuk komoditas ikan lain, ya gitu. Kalau dalam hal bagaimana memelihara induk. Tapi kita cerita sangkuriang, jadi saya menitik beratkan bagaimana pengelolaan ikan lele sangkuriang, induk ikan lele sangkuriang. Kalau memilih begini, pertama gunakan induk itu yang jelas asal usulnya. Biasalah kan ada bobot, bibit, bebet kalau dalam di manusia itu ya. Iya, betul. Jadi kita harus tahu ikan lele kita ini, ya, induk kita ini asal usulnya dari mana, gitu ya. Nah, saya selalu menyarankan gunakanlah induk yang memang diproduksi khusus untuk induk. Ya, jadi bukan begini. Ikan itu asal gede, ya, udah 1 kilo nih kalau dilelekan begitu ya. Bagus tuh. Pakai aja gitu ya. Belum tentu bagus ya? Belum tentu bagus karena itu asal usulnya tidak jelas. Tidak jelas ya. Kan gitu. Walaupun secara ukuran ya. Kan gitu. Nah, tapi carilah yang tadi selain ukuran itu yang memang dia asal usulnya jelas. Maka itu asal usulnya jelas itu adalah yang memang diproduksi khusus. Seperti di balai kita ini, induk itu diproduksi khusus. Bukan produksi ikan konsumsi yang gede-gedenya dipakai induk. Nah, itu berbeda. Berbeda ya? Berbeda. Nah, mungkin ini yang jarang diketahui lah oleh sobat balai atau secara umum oleh masyarakat.
Mereka memilih induk yang penting besar, Besar. ukurannya masuk. Tidak melihat asal usulnya. Oh, gitu ya. Kita harus melihat asal usulnya. Makanya tadi yang memang diproduksi khusus untuk induk, yang tidak terpakai itulah jadi konsumsi. Itu adalah tekniknya sendiri ya. Ada Genetika teknik itu ya. sendiri, dan kita, Bang, kita punya jejaring yang kemarin di 41 saya sempat ceritakan. Kita punya jejaring pemuliaan ikan lele. Di situ dengan para ahli dari kawan-kawan peneliti, bapak-bapak di peneliti, di akademisi gitu ya. Kita coba berbicara bagaimana cara untuk khusus memproduksi induk. Ngurus Kan induk, gitu. baik. Untuk diketahui oleh sahabat balai. Jadi dalam produksi induk, Bang, kalau hari ini saya memijahkan, ya dapat larva katakanlah 1 juta. 1 juta ya. Satu induk itu. Berapa induk aja Berapa ya? induk aja? Nah, di protokol itu, di protokol itu untuk produksi induk memijahkan itu untuk induk ikan lele minimal 30 pasang. 30 pasang. 30 jantan, 30 betina. 30 betina. Kalau kita Sepasang ya. kalau kita mau produksi benih, sebetulnya 30 betina mungkin hanya 4-5 ekor jantan sudah cukup. Sudah cukup. Secara kebutuhan spermanya. Spermanya ya. Tapi karena kita udah ada cerita genetik bagaimana induk ini agar bagus, itu harus 30 jantan, 30 betina. Dikawinkan secara serentak. Pemijahan buatan sengaja. Karena agar itu semuanya ada cerita peluang, ada apalah teorinya gitu ya. Betul, betul. Jadi pemijahan saja udah khusus begitu. Ya. Teknik pemijahannya sama, jumlah induknya yang berbeda. Terus kita punya larva katakanlah tadi saya bilang 1 juta. Dari 1 juta begitu nanti sudah jadi calon induk, kita itu calon induk terakhir itu di sortir itu di ukuran 300 gram. Itu maksimal hanya 3%. Dari Yang 1 jadi juta, itu, yang jadi itu ya. jadi itu. Unggul itu ya. Yang unggul itu. Artinya kan dari 1 juta itu hanya 30.000 yang 30.000, jadi calon induk nanti di akhirnya. Sisanya kemana? Di benih ada sortir, udah itu dipakai untuk jurusan Benih sebar lah ya. sebar. Oh, iya. Yang gede-gedenya jadi konsumsi Jadi digoreng. Walaupun di sana ada yang gede, tapi dia kan sudah akhir sebetulnya untuk kelas jadi induk. Iya. Ini kan putra mahkota. Putra mahkota. Aduh, Jadi luar biasa. memilih induk itu yang terahnya itu jelas dari mana. Terus saya kan misalkan ya ada sobat balai. Lah saya nih nggak punya akses untuk dapat induk yang bagus, katakanlah untuk dapat sangkuriang. Mungkin karena jauh, kan gitu. Mungkin juga belum dapat bantuan dan lain-lain lah gitu Waiting ya. list lah, banyak peminat. Terus gimana saya caranya nih? Nah, saya selalu menyarankan begini. Kalaupun belum punya induk unggul yang sudah jelas itu, gunakan induk itu yang memang beda keturunan. Beda keturunan. Jadi kalau terpaksa harus ngambil induk yang ada dari pembesaran, induk jantan betina jangan berasal dari satu kolam yang sama. Satu keturunan yang sama ya? Kan kalau satu kolam kemungkinan satu keturunan kan? Iya. Jadi ya kalau saya punya 2 kolam misalkan, sobat balai punya 2 kolam atau 3 kolam, ambil jantannya yang dari sini. Ciri-cirinya apa tuh yang bagus tuh? Nah, nanti dulu, memilihnya. Jantannya ini, nah betinanya nanti ambillah dari tetangga. Oh. Diharapkan nih yang ini dengan yang sana dengan yang punya tetangga itu Beda ibu keturunan. bapaknya beda keturunan. Itu kan gitu. Diharapkannya, walaupun kita tidak tahu. Jadi itu kalaupun memang terpaksa. Terpaksa tidak bisa untuk akses induk unggul. Jadi begitu cara untuk memilih bagaimana memilih indukan yang bagus itu. Gitu. Nah, kalau ciri-cirinya nanti mungkin kita akan ketemu ya ciri-cirinya seperti apa. Karena harus dibedakan. Pertama, terah induk ini. Terus kedua, bagaimana untuk memilih induk yang siap pijah. Itu berbeda. Berbeda ya. Berbeda. Nanti kan kita bahas tuh, Pak. Kita bahas ya. Itu ya sobat balai ya, luar biasa ya. Berarti induk itu juga kayak kita juga nih. Harus berpasang-pasangan. Nggak bisa poligami berarti ya, sobat balai. Kalau poligami katanya keturunannya kurang bagus tadi dibilang Pak Ade. Jadi sepasang-sepasang. Ya tadi begitu Pak ya, kira-kira ya. Digabung kalau ini Pak. Iya digabung. Jadi 30 betina. Sebetulnya ini bukan lagi poligami, udah poligami kuadrat. Poligami kuadrat. Karena kan jantan ini, tapi kan dia tidak kawin secara sendiri. Acak. Lele itu, acak. Lele itu kalau kita kawinkan alami tidak ada cerita poligami. Dia kawin hanya satu-satu. Satu-satu. Oh gitu. Bahwa kemudian habis kawin ini kawin lagi, itu bisa juga. Iya. Tapi kan harus masih punya tenaga. Iya. Nah, harus punya tenaga. Kalau itu. Begitu ya. Tapi kalau yang kita ini 30 telur dari 30 induk disatukan dulu. Disatukan dulu pakai ember besar. Sperma dari 30 jantan juga disatukan dulu pakai wadah besar baru digabung. Jadi acaknya itu ya bayangin aja berarti 30 kuadrat. 30 kuadrat. Kan gitu. Baik sobat balai ya, cukup jelas ya tadi proses pemilihan induk yang baik ya.
Jadi kita juga bersahabat dengan tetangga juga nih Sobat Balai. Seperti disampaikan Pak Ade, kalau kita punya induk jantan ya mungkin yang betinanya dari teman kita, sebelah kita, supaya tidak terjadi apa namanya, istilahnya kalau di manusia apa namanya itu? Inbreeding ya. Inbreeding. Gitu. Oke, baik. Ini ada notifikasi baru lagi dari Sobat Balai nih. Nyambung kayaknya Sobat Balai mengikuti nih perbincangan kita. Ini ada pertanyaan lagi Pak Dokter ya. Bagaimana sih membedakan induk betina dan induk jantan? Itu yang pertama. Yang keduanya lanjutannya, bagaimana cara memelihara induk itu supaya bisa memijah dengan baik? Kira-kira begitu. Ini pertanyaan dari Sobat. Ini sok. Ini mungkin kan untuk para pelaku sudah tahu jantan betina itu kayak apa. Udah tahu ya. Ya kan gitu. Tapi Sobat Balai kan banyak yang masih awam nih Pak. Tapi untuk yang lain mungkin kan belum tahu nih. Ya. Jangan sampai mengawinkan ikan lele jantan sama jantan. Oh begitu? Kan atau betina sama betina. Berarti itu namanya nggak jadi lah. Kalau di manusia apa namanya itu? Jeruk makan jeruk ya? Jeruk makan jeruk. Homo ya? Iya. Oh iya, silakan. Itu nggak jadi. Jadi harus tahu dulu jantan betina. Emang bisa jantan dengan jantan kawin Pak? Nggak bisa. Nggak bisa toh? Nggak bisa. Oh iya. Kalau kita gabung kan paling kelahi. Berantem ya? Berantem. Jadi nanti mungkin bisa dilengkapi dengan gambar ya. Tapi lele itu punya ciri spesifik yang membedakan antara jantan dan betina. Iya. Nah, untuk yang mudah tapi ini harus yang sudah terlatih, itu dari bentuk tubuh. Bentuk tubuh ya. Kalau bentuk tubuh dilihat dari atas saja sudah kelihatan ya. Betina itu relatif rada gendut, badannya rada lebar gitu ya. Kalau jantan ramping, jadi relatif lebih kelihatan panjang. Tapi itu kan kalau yang sudah biasa melihat, kan gitu. Nah, kalau yang belum terbiasa itu melihat, secara visual ya. Yang belum terbiasa melihat itu harus dipegang dulu. Pegang dulu, lihat alat kelaminnya. Alat kelaminnya, jadi kalau lele itu begini bentuknya, kepala ke sini, itu dibalikan saja. Nah, di sebelah sini nanti ada alat kelamin. Nah, di alat kelamin itu kalau yang jantan ada tonjolan, itu panjang. Ada tonjolan. Ada tonjolannya. Ada panjang nih. Nah, kalau betina hanya bulat saja. Bulat saja. Jadi itu yang membedakan jantan dan betina. Nah, bagaimana ini kalau sudah ada untuk pengelolaannya? Tadi pertanyaan kedua. Untuk pengelolaannya, pertama kalau ngasih makan. Ya, kita biasa kadang-kadang adalah di sobat pembudidaya gitu ya. Induk itu hanya dikasih makan ketika mau dipijahkan. Itu tidak tepat. Kurang bagus itu ya. Jadi kalau induk mau dipakai ataupun tidak, itu harus selalu dikasih makan. Gizinya harus diperhatikan terus ya. Gizinya harus diperhatikan dan minimal itu harus selalu dikasih makan. Nah, jadi kalaupun memang mau seminggu sekali puasa untuk mengurangi lemak, boleh. Katakanlah setiap hari. Oh, jadi boleh seminggu nggak dikasih makan boleh ya? Satu hari dalam satu minggu maksudnya. Satu hari dalam satu minggu. Misalkan setiap hari minggu nggak dikasih makan, boleh. Boleh ya. Nggak masalah karena untuk mengurangi lemak. Tapi Senin Sabtunya itu harus full dikasih makan. Harus boleh. Itu nggak kanibal Pak ya? Di induk nggak kanibal kalau di induk. Tapi tadi makan ini harus cukup. Karena jangan sampai begini. Induk kelaparan. Betul. Kalau induk kelaparan, dia akan nyerap untuk kebutuhan energinya, dia akan nyerap dari telur. Oh, telurnya dimakan. Telurnya diserap lagi oleh tubuhnya, sehingga telur tidak berkembang. Makanya itu harus selalu dia dikasih makan. Berapa banyak? Yang penting itu kalau mau pakai persentase gitu ya. Kalau dari katakanlah 100 ekor induk, 1 kilo sehari sudah cukup. Sudah cukup ya? Iya, sudah cukup. Kalau bisa sih sampai 3 kilo. Sampai 3 kilo. Tapi kalaupun pengen rada, kemahalan nih, gitu ya. 1 kilo, tapi terus setiap hari. Rutin ya. Rutin terus gitu ya, setiap sore misalkan. Iya. Kalaupun mau ditambahkan dengan pakan yang lain boleh. Tapi sebagai pakan tambahan. Ya. Katakanlah setiap seminggu sekali dikasih keong. Ya. Kan protein gitu. tinggi ya. Protein tinggi itu bisa. Boleh ya. Terus di pengelolaan lainnya, induk. Nah, ini yang juga kadang-kadang tidak diperhatikan. Kita selalu menyarankan induk jantan betina itu dipisah baknya. Harus dipisah ya? Harus dipisah. Nah, induk jantan sama induk betina. Kenapa? Karena respon makannya berbeda. Jantan ini cepat makannya. Sehingga kalau ada jantan di situ, kalau dicampur betinanya nggak kebagian makan. Gitu. Makanya itu jantan betina harus dipisah. Harus dipisah. Nah, terus betina pun ya, betina yang habis dipijahkan ya, itu sebaiknya jangan digabung dengan yang belum dipijahkan. Belum dipijahkan. Jadi yang dipijahkan simpenlah di bak ketiga kadang-kadang. Dipisah ya. Dipisah.
Nanti setiap kali ini simpan di situ, setiap kali menginjakan simpan di situ sampai yang ini habis. Nanti begitu pakai yang sebelah sini, yang baru ini baknya, nanti habis pijakan taruh ke sini. Oh, iya. Jadi nggak keganggu. Itu pengelolaan hidupnya. Luar biasa ya Sobat Balai ya. Tapi Pak Ade, ngopi dulu Pak. Oke. Ini Pak Ade semangat sekali nih Pak Dokter ini. Ini kopinya Teh Una Kopi ya. Teh Una ya. Yang membuat kita menjadi lebih cerdas gitu loh Pak. Dan lebih tenang dalam kita berbicara, berdiskusi ya. Rasanya jadi terbuka dulu. Terbuka. Nah, gitu. Aduh luar biasa. Nah ini Sobat Balai yang membuat banyak teman-teman itu ya rindu sekali ingin datang ke balai kita di BPAT Sukabumi ini. Karena ada kopinya itu. Karena ya? kopi Teh Una ini Pak Dokter. Baik ya teman-teman, tadi Pak Dokter sudah menerangkan ya bagaimana memilih induk yang baik ya toh, dan juga bagaimana cara memeliharanya. Nah semua itu ada di video kita di luar selain di podcast kita ini, itu ada di video kita di video BBAT Sukabumi. Tinggal diklik aja, tapi jangan lupa ya toh, subscribe, like dan komen sehingga kita ini semangat nih Sobat Balai untuk terus ya memunculkan, menginformasikan teknologi-teknologi yang ada di BBAT Sukabumi. Baik Pak Ade, kita kembali lagi ke handphone ini. Ini pertanyaan baru lagi tadi saya lihat Sobat Balai ya. Nah, pertanyaan berikut nih, bagaimana sih memilih induk yang siap dikawinkan? Yang pertama, dan yang keduanya, bagaimana cara mengawinkan induk? Oh, ya toh? ya. Kalau manusia kan gampang Pak Ade. Tinggal Gitu ya? ditemuin satu kamar, dia kawin, ya toh? Nah kalau ikan seperti apa tuh Pak De? Mah nggak sok? Itu dia. Sekarang memilih induk dulu. Iya. Nah, tadi kan harus tahu dulu jantan betina. Betul. Oke. Nah, kedua harus tahu mana betina hamil, mana betina yang gendut. Yang gendut. Oh beda ya? Hamil beda ya? Iya. Badannya sama-sama gede. Sama-sama gede. Tapi berbeda. Kalau maaf, kalau di manusia mungkin ya. Iya. Nah, di manusia. Iya. Dukun beranak tuh, Dukun jangan beranak. bidan lah ya, Iya, jangan jangan dokter bidan, lah. ya. Dukun beranak sudah tahu nih. Ini memang hamil. Bukan karena memang badannya gede, Bukan perutnya karena gede, kan gitu. gendut ya, gemuk, bukan Iya. karena lemak ya. Itu berbeda. Nah, dukun beranak ada ahlinya tuh. Ada. Nah, di manusia begitu juga. Begitu juga. Maaf, di lele. Di lele itu. Jadi pertama harus bisa membedakan mana gendut, mana hamil. Mana hamil? Hamil telur ya. Iya, Nah, iya. Terus kedua, kalau sudah tahu hamil, harus tahu juga mana hamil muda, mana hamil tua. Maaf lagi kalau ke manusia nih, 6 bulan hamil nggak? 6 bulan itu hamil juga. Hamil. Tapi yang namanya mau melahirkan, itu kan udah 9 bulan. Harus 9 ya betul. Nah, kalau dianalogikan ke manusia, mohon maaf aja ibu-ibu ini ya. Iya. Kalau mau mengawinkan ikan, itu kalau kita belajar dari manusia, harus yang sudah 9 bulan. Harus yang 9 Jangan bulan. yang 6 bulan dipaksa dikawinin. Kalau di manusia kan jadi keguguran. Mas, Jadi ya? keguguran, Nah, betul. Jadi kita harus bisa memilih induk yang memang siap dikawinkan, Siap bukan dikawin. hanya hamil. Oh, siap Karena itu kawin harus ya. siap kawin. Kalau manusia kan kapan dia siap? Oh iya. Ya, Yang berbedanya Iya. kan di hamil di manusia atau di mamalia lah gitu ya. Kalau hamil di mamalia yang dikandung itu embrio. Embrio. Sudah bentuknya seperti dewasanya. Betul. Kan gitu. Kalau di ikan yang dikandung itu adalah telur. Telur. Itu berbedanya. Tapi belum dibuahi ya. Belum dibuahi. Tapi kan sama ada telur muda, telur tua. Oh ada gitu juga ya, Iya. telur muda, telur tua ya. Telur tua. Jadi yang harus dipilih itu sama-sama tuh gendut. Sama-sama gendut. Sama-sama gendut. Iya, Yang tadi saya bilang sama-sama hamil itu. Nah, yang mau kita kawinkan itu adalah harus yang telur tua. Telur tua. Harus telur tua. Gimana memilihnya? Nah, pertama begini. Kalau kita baca buku-buku populer, ya buku-buku populer, udah dari dulu itu, induk yang siap dikawinkan itu badannya gendut, kalau diraba terasa lembek. Nah, kan? Yang repotnya, lembeknya saya dengan lembeknya abang mungkin berbeda. Tangan saya pegang, saya bilang keras. Iya. Bang Carlos pegang, lembek. Lembek, Padahal iya. tangannya sama. Iya betul. Jadi standar lembek itu bisa beda-beda setiap orang. Tapi Nah, kalau kan untuk gitu. ini gimana ya? Nah, kalau ini, kalau yang memang mudah itu bisa dipegang begitu. Itu harus belajar dipraktekkan. Kami biasanya kalau di sini adalah induk yang sama-sama bertelur, orang suruh pegang. Mana yang lebih lembek? Untuk tadi membedakan. Nah, yang lebih lembek itu yang memang siap. Sudah matang lah ya. Siap udah matang. Nah, Telur tua itu ya. telur tua. Oh. Ada juga begini, diurut. Oh, diurut. Telur keluar. Nah, jangan salah, kalau diurut telur itu sudah keluar, Iya. sebetulnya itu sudah lewat matang.
Wah, udah kematangan berarti. Sebetulnya sudah kematangan. Jadi kan telur itu kalau saya bikin kurva kayak iya, begini, iya. dari telur muda naik, ada puncaknya. Matang. Nah, Ya. di puncaknya ini matang ini harusnya dikawinkan. Oh, begitu ya. Kalau ke sini kan diserap lagi dia sama tubuh. Ah, iya. Kalau telur diurut itu bisa keluar, dia sebetulnya sudah bergerak ke sini. Sudah mulai turun. Ya, tinggal gerakannya apakah baru turun atau sudah turun ke bawah. Betul. Akibatnya apa? Kalau dikawinkan keluar. Tapi penetasan kurang bagus. Oh. Penetasannya karena telurnya banyak yang sudah kosong. Bibitnya nggak bagus jadinya ya. Penetasannya yang nggak bagus. Pembuahannya yang nggak Ya, bagus. artinya kan Karena nanti nggak bibitnya ada juga nggak bagus juga dong. Bibitnya juga nggak bagus. Oh, begitu. Nah, Luar biasa. itu kan telurnya sudah informasi kosong. Iya, Jadi betul. memilihnya tadi harus belajar dulu teknik lembeknya ya apa. Teknik lembeknya ya. Teknik lembeknya. Nah, kalau kemudian mau yang lebih bagus lagi, itu memang bisa pakai mikroskop. Oh, Ambil pakai telurnya. itu udah pasti tuh ya kalau Itu mikroskop sudah pasti ya. Tapi itu pun memang kalaupun nggak pakai mikroskop, biasanya kalau dipatin misalkan atau dileleh kalau yang masih belajar terutama Iya, dia, iya. ambil aja telurnya pakai selang, Oh. gitu selang kecil lah Yang gitu ya. disedot gitu ya. Yang disedot, taruh aja di Di lengan, kita, lah, gitu. Nggak lengan usah kita, pakai mikroskop. lengan kita. Di lengan. Kebetulan kan kalau kita orang Indonesia warna telur itu yang putih itu rada berbeda dengan kulit lah. Iya, betul. Ya, betul, rada betul. kontras kan dengan kulit Kontras. kita. Beda kalau kulit bule mungkin agak susah ya. Nah, kalau kulit kita lihat aja dikira-kira ini telur seragam nggak? Kalau keseragaman itu mencapai 80% ukurannya, ya, nah itu bisa dipakai. Kalau ternyata masih banyak yang kecil-kecil, Kecil. itu sebetulnya hamil tapi telurnya muda. Telurnya muda. Nah, Oh, kalau gitu itu. sobat balai ya. Sederhana aja tuh sobat balai. Itu jadi gampang aja sebetulnya. Tapi ya tadi Tapi di videonya Pak Ade ada tuh ya? ada di video ya? balai ada. Video Hanya balai kan ada ya. cerita bagaimana lembek ini kan tidak bisa di video. Ini berarti lembeknya. rasa ini ya. Rasa. Artinya pengalaman juga ya. Pengalaman. Makanya kalau di sini tadi induk ada induk itu 2 ekor sama-sama bertelur. betul. Orang suruh pegang Suruh pegang. Iya, iya. untuk membedakan lembeknya. Karena kita sudah tahu induk ini sebetulnya berbeda lembeknya. Nah, orang itu suruh pegang aja gitu ya. Walaupun induknya lah jadi kadang-kadang jadi stres ya. Iya, Tapi iya, belajar untuk membedakan lembek itu. Betul, Nah, betul. jadi orang nanti bisa praktek sendiri. Itu kalau di betina. Kalau di betina. Nah, kalau di jantan bagaimana? Kalau mau pakai pemijahan buatan itu mudah. Jantannya yang penting jantan sudah tadi alat kelaminnya panjang itu bisa dipakai. Kalau mau pakai alami, nah itu harus diperhatikan. Pertama begini, kalau saya tunjukkan ini ya, Ya. ini ada alat kelaminnya yang Ya. menonjol itu tadi. Ujung alat kelamin ini kan di sini ada sirip. Iya, betul ada sirip. Nah Ya. ini ujung kelamin ini harus melewati pangkal sirip ini. Pangkal sirip, iya. Jadi harus overlap begini. Ya. Nah, makin panjang makin bagus. Makin bagus. Ya, melewatinya. Iya, iya, iya. Tapi kalau dia panjang tapi tidak melewati itu tidak bagus. Tidak bagus. Itu artinya masih muda dia. Masih muda. Nah, ya. terus kalau yang sudah siap kawin, ujung kelamin ini warna kemerahan. Tapi harus hati-hati kalau induknya itu tadinya sudah gerak-gerak di bak atau di kolam. Udah merangsang lah deh ya. Itu sih udah merah gara-gara gerakan. Gara-gara gerakan. Jadi harus yang dari air baru diangkat gitu ya terus dilihat. Itu memerah enggak. Biasanya ada juga metode sederhana. Kalau ini kepala, terus ini ke ekornya jantan, terus di sini ada siripnya, itu pakai begini, diurut. Set gitu ya. Ditarik aja. Nah, nanti si sirip punggung di sini itu bangkit, plek gitu. Ini harus rentak sampai ke bawah, prek berdiri. Habis itu gitu lagi. Tapi itu hanya 1-2 kali. Kalau terlalu sering enggak? Iya. Nah, sama lah Bang. Iya, Pukul iya. begitu, Kaget. tek, naik kan gitu. Tapi kalau udah terlalu sering sakit. kebal. Udah kebal. Aduh, Jadi gitu, iya, gitu. Itu kalau yang pakai untuk mau pijahkan Iya, alami. iya. Kawinnya tadi ada pertanyaan, kawinnya gimana? Nah, itu Lele ini tadi. lengkap. Ayo coba. Mau pakai pemijahan alami bisa. Ya. Mau pakai semi buatan bisa. Oh, ada semi buatan juga. Ya, mau pakai buatan bisa. Alami gimana? Alami itu kalau kita sudah bisa memilih induk betina tadi yang telurnya tua ya, Yang sudah matang. sama jantannya siap, Ya. udah aja diambil, masukin ke bak, ya. Baknya nggak usah dalam-dalam, airnya cukup 20-30 cm. Ya. Yang penting ke atasnya tuh, yang harus agak tinggi. Kalau nggak ada tinggi harus ditutup, supaya karena nggak takutnya lompat ya, iya. kan gitu. Nah, itu tinggal dikasih kakaban, ya, kasih kakaban. Hanya berbedanya kalau di ikan mas, mungkin sobat balai sudah lihat yang ikan mas. Ikan mas kakabannya di permukaan. Iya, betul. Sehingga tinggi airnya bisa 60-70. Iya, benar. Kalau lele ini kakabannya harus di dasar. Diendapkan ya. Di dalam kalau perlu dikasih batu. Dikasih pemberat, ya. Pemberat. Karena ini harus di dasar. Makanya tinggi airnya cukup 20-30. 30, Kan ya, gitu. betul. Mau alami. Nah, itu kalau bagus memilih induknya itu sebelum kalau milih sore pagi sudah kawin. Oh gitu ya, cepat ya. Cepat. Waduh, Gitu. kayak kita juga nih. Nah, Gitu, saudara. kalau ragu-ragu, Iya. aduh saya memilih induk, ini sobat balai yang mungkin ragu-ragu nih. Iya. Ini induk itu apa betul sudah
siap kawin atau tidak. Iya. Kalau ragu-ragu, rangsang dengan suntikan. Oh, bisa dirangsang. Nah, rangsang aja disuntik. Ada beberapa obat yang memang ada di pasaran. Iya. Ya, untuk merangsang. Itu kena lemas sawat kali ya? Ikannya enggak ya? Bukan. Bukan ya. Kalau Kirain itu kena lemas sebetulnya- sawat dirangsang enggak ya? Nah, ini sih untuk dia merangsang agar mau kawin. Agar mau kawin. Nah, Iya. maaf aja kalau ke ibu-ibu, kalau saya bandingkan, ya, Iya. bukan mau menyamakan ibu-ibu Iya, dengan lele ya, iya. tapi kita Ini kan ilustrasi. ya, belajar di manusia. Ibu-ibu kalau Iya. rada susah melahirkan, kan Iya. sudah ada suntikan rangsangan. Betul. Itu untuk bisa mengeluarkan kontraksi kan. Nah, kebetulan di ikan kita sudah tahu juga ada hormon untuk merangsang itu suntik ada suntik. agar dia mau kawin, ya gitu. Nah, kalau ragu-ragu memilih induk, jadi lele itu Ya. kita rangsang, ya kita rangsang, kemudian kawin alami. Itu artinya sudah ada intervensi kita, ngaruh kita. Bisa juga itu yang semi buatan, ya. Orang bisa kontroversi lah antara semi buatan sama semi alami yang mana Ya, kan gitu. betul. Tapi itu adalah yang semi gitu ya. Nah, rangsang dulu terus kawin alami. Ada juga memang yang kita tidak rangsang, tapi begitu mau kawin diangkat, kawin buatan. Oh, kurang tahu ya, Dok. Nah, tapi kalau di lele biasanya enggak. Kalau di ikan mas, kalau untuk itu biasanya dilakukan untuk kalau mau penelitian Kalau gitu penelitian, ya. iya. Begitu mau kawin diambil gitu Diambil. ya. Nah, itu bisa juga. Tapi kalau di lele biasanya kita rangsang, kawinnya alami. Nah, itu bisa relatif sama lah gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana yang buatan. Kalau yang buatan itu pilih induk jantan betina tadi, ya. Terus kita Suntik, ya. Habis disuntik ini nggak digabung. Kalau yang alami kan tadi digabung. Kalau ini Ini betina jantannya disuntik ya? Dua-duanya ya? cukup betina saja. Oh, betina saja. Cukup betina Oh, saja yang disuntik, jantannya tidak usah, tapi disimpannya terpisah. Oh, terpisah ya? Nah, terpisah agar dia tidak kawin duluan. Karena kalau digabung, dia akan kawin. Ini dipisah. Bagusnya kalau yang begitu kita bisa jadwal. Bisa dijadwal. Bisa jadwal begini. Untuk Sukabumi Iya, dengan iya, temperatur seperti di Sukabumi Iya, di sini iya. ya, rada Dingin ya, dikit iya. lah gitu ya. Itu rata-rata sekitar 10 sampai 12 jam dari penyuntikan sampai ikan siap untuk dikawinkan. Dipingit dulu tuh ya, 12 Dipingit jam dulu ya. tuh, 12 jam. Iya, iya. Baru setelah 12 jam kita cek dulu apakah sudah siap atau tidak betinanya. Kalau sudah siap, nanti ada spermanya, karena lele ini tidak bisa spermanya dikeluar. Kalau diurut, di ikan mas itu bisa, Bisa, di patin itu bisa. Kalau di lele lele ini enggak ya? diurut tidak. Ya kalaupun keluar hanya sedikit, tidak cukup. Jadi biasanya kita bedah. Kita bedah untuk mengambil kantong sperma. Berarti dibunuh dong. Tidak juga. Sebetulnya kalau mau kita tidak usah bunuh. Ini kan hanya sama seperti kalau di hewan itu dikebiri. Dikebiri itu mohon maaf kalau di sapi atau di kambing torpedonya yang diambil. Iya. Nah kalau torpedo diambil itu dikebiri, nggak dibunuh. Nah kalau di lele, kalau mau dikebiri itu ambil, habis itu dijahit lagi. Bisa. Hidup, dan itu tidak masalah. Bisa kawin lagi nanti tuh? Kalau sperma ini kan ada 2 kantong ya, ada kantongnya ada 2, ambil 1 atau hanya sepotong, karena Iya. sudah cukup, terus dijahit lagi, hidup lagi, nanti bisa dikawinkan lagi. Oh. Nah tapi biasanya di prakteknya repot nih menjahit-jahit. iya, betul, ya. betul. Apalagi saya kan nggak belajar cara menjahit kan, Ilmu menjahit. karena sekolahnya di perikanan bukan Iya, di kebidanan betul, kan, kebidanan. di keperawatan. Jadi biasanya memang diambil semua, ininya Di akhir. di akhir dibunuh gitu. Tapi sebetulnya ngambil sperma itu bukan membunuh. Gitu ya. Ngambil sperma itu tidak harus dibunuh, Iya, hanya kita iya. biasanya yaitu karena ngejahit itu tidak punya keahlian, tapi saya sudah mempraktekkan itu bisa. Bisa, ya. Jadi kalaupun ada sobat balai, enggak saya mau dijahit lagi, bisa. Kalau dipecat gitu aja nggak bisa keluar banyak ya? Kalau di Nggak maksimal ya? itu hanya sedikit, paling Sedikit hanya 1-2 tetes gitu ya, dan itu kurang. Iya. Dan perbandingannya berapa sih jantan yang harus dibunuh? Iya. Kan gitu ya. Untuk betina 4 sampai 5 kilo, ya, katakanlah betinanya 5 kilo. 5 kilo boleh 5 ekor, boleh 1 ekor ya. Iya. Pokoknya total betinanya 5 kilo. 5 kilo. Itu jantannya perlu hanya 1 kilo. 8 on sampai 1 kilo. 1/4 dong. 1/4, 1/5. Jadi relatif irit sebetulnya jantannya, kan gitu. Bahkan kalau yang sudah terlatih gitu Iya. ya, seperti kawan-kawan kita di balai, Iya. 18, 110 udah Bisa. bisa. Oh. Kan gitu. Karena sperma itu banyak jumlahnya. Sperma itu banyak. Makanya tadi kalau dioperasi diambil setengah, itu bisa. Hanya repot aja ngejahitnya gitu ya. Iya. Nah, itu yang buatan. Apakah hasilnya sama alami dengan Nah, buatan? itu jadi pertanyaan. kan gitu. Betul. Sering orang melihat buatan kurang bagus, ya buatan itu katanya anakannya nggak bagus. Kalau buatan itu anakannya nggak bagus, sangkuriang nggak akan pernah jadi. Iya. Karena waktu kita produksi sangkuriang kan kita pakai buatan. Buatan, iya. Artinya begini,
kuncinya sebetulnya bukan di masalah bagaimana cara kawin, alami atau buatan, tapi ada di milih induk. Memilih telur yang matang. Telur yang matang ya. Kalau telurnya belum matang, terus kita kawinkan, alami pun dia bisa kawin karena terangsang. Cuman nanti telurnya tidak dibuahi. Jadi putih tuh. Putih ya betul. Kalau nggak putih, netes begitu larva mati tuh. Biasanya kalau petani bilangnya itu seperti ampas kelapa katanya. Karena larva pada mati itu. Iya betul. Itu karena telurnya terlalu muda ya. Terlalu muda. Kan gitu. Jadi kuncinya bukan di bagaimana cara kawin, tapi kuncinya itu adalah di bagaimana memilih induk. Iya betul. Kan gitu, memilih induk yang memang siap kawin. Jadi di situ yang memang perlu perhatian dari sobat balai di pengelolaan induk. Kalau saya boleh resume nih, boleh. Silakan. Satu, harus jelas asal usul induknya. Asal usul induk. Oke, ya. Kedua, induk itu harus dipelihara dengan benar, dikasih makan, selalu dikasih makan. Kan? Gizinya diperhatikan lah ya. Gizinya diperhatikan. Ketiga, kalau pada pemijahan, mau pemijahan alami atau buatan, pastikan bahwa telur yang dipilih sudah matang. Itu sudah matang. Wah, luar Jangan biasa. telur yang masih muda. Sama lah kayak kita juga, kalau anak-anak masih muda dikawinkan juga hasilnya nggak bagus juga Pak. Iya, Dokter ya. itu. Sama lah seperti induk ini juga. Baik Sobat Balai, luar biasa ini tadi. Informasi yang disampaikan oleh Pak Dokter ini sangat gamblang. Jadi kalau kita ikutin dari part 1, part 2 nih, saya yakin nih Sobat Balai pasti bisa bagaimana cara memijakan induk yang baik, memilih induk yang baik, memelihara induk yang baik, bahkan sampai mengawinkannya. Ya, semua itu ada nanti di video yang dibuat oleh Pak Dokter, dan kalau tidak salah sudah ada, tinggal diupload aja, tinggal di klik aja ya, BBAT Sukabumi itu keluar semua tuh, semua informasi terkait kegiatan budidaya tawar. Baik Sobat Balai, benihnya nanti kita ya, ada part lagi 3. Ada. Nah, terkait benih dan pemeliharaan nanti akan kita bahas lagi Pak, nih Sobat Balai di part ketiga. Tentu dengan narasumber kita tidak asing lagi, Pak Dokter ya. Baik, ini ada masuk ini pantun ya dari Sobat Balai yang memperhatikan acara kita. Ini ada kiriman pantun ya, kalau boleh izin saya bacakan. Nah, ini Sobat Balai. Beli obat di toko farmasi ya. Jangan lupa membeli gulai. Ya dah. Kalau Sobat Balai butuh informasi, nonton aja podcast Balai. Oke? Nah. Sampai ketemu lagi. Salam sehat.